Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau coba review dulu salah satu judul yang dirilis Alex ya, lewat imprintnya Level Comic di bulan Oktober ini ya. Dan komiknya ini dengan judul Happiness, karangannya Suso Oshimi ya. Ini berarti karya kedua Suso Oshimi yang dirilis Indonesia ya, lewat imprint Level Comic juga, yang setelah kemarin yang dirilis Kemang Jahanam ya. Untuk kondisi fisiknya seperti ini tampilannya, ukurannya standar Level Comic biasa, dan untuk cetakannya dia yang glossy dari depan, sampingnya, spennya juga agak lumayan bagus lah, dan belakangnya ya glossy semua. Cuman dia ada ininya, ada flip covernya seperti ini, flip jacketnya. Ini mungkin yang membedakan sama yang kemarin yang Kemang Jahanam ya. Dan untuk harganya, dia harganya di 58.000 di Indonesia, di Pulau Jawa ya, harga Pulau Jawa maksud saya. Nggak tahu kemarin yang Kemang Jahanam harganya nggak tahu berapa, tapi mungkin hampir sama seperti ini juga ya. Dan untuk cetakannya bagus, ini yang saya suka dari level sama Alex ya. Kertasnya bagus, keras, nggak letoy, konsisten. Itu yang saya suka dari dari Alex atau dari Level lah. Jadi saya harapannya semoga MNC atau Akasa bisa baca dari Alex masalah kualitas kertas ya, karena kita tahu kalau MNC atau Akasa itu kadang-kadang nggak konsisten, kadang bagus, kadang nggak kertasnya ya. Semoga kedepannya ya bisa tetap bagus kualitas kertasnya untuk Akasa sama MNC ya. Oke, untuk ceritanya tentang apa? Kalau bercerita tentang Suso Oshimi ini, dia kurasa hampir semua karya dia itu bertema bullying semua ya. Baik yang kemarin juga yang Kemang Jahanam tentang anak sekolah juga, anak SMP yang kena bullying ya. Tapi nanti dia ujung-ujungnya jadi sedikit memberontak ke temannya yang bullying dia. Ini pun sama. Ceritanya juga tentang seorang anak laki-laki, anak SMA yang namanya si Okazaki. Maaf ya agak blur dia si Okazaki. Ini dia anaknya. Selama ini dia sering dibullying temannya seperti ini, sering dihajar lah atau dikerjain lah ya, sampai disuruh beli ini jajan sama teman-temannya ya. Nah ini ya. Cuma nanti suatu malam nanti dia digigit seorang perempuan. Ini vampir yang namanya tidak tahu ya ini. Dan semenjak itu dia jadi berubah, si anak ini berubahnya jadi hampir seperti vampir lah, takut kena sinar matahari, terus gampang mencium darah gitu ya. Terus yang salah satu yang berubah dari sifatnya, dia jadi agak pemberani, sedikit pemberontak ya, seperti ini nanti. Ini dia sudah berani mukul temannya yang bullying dia, walaupun dia merasa dalam dirinya itu bukan dia. Nanti di sini nanti ada dikasih tahu kalau yang mukul temannya ini itu sebenarnya bukan dia, tapi diri dia yang lain, itu anggapan dia. Cuman yang nggak tahu juga nanti ke depannya gimana, karena sini nggak diceritakan ya. Mungkin itu aja untuk cerita ya. Cuman yang sedikit beda sama cerita sebelumnya, sama tema-tema bullying lainnya ya, karena ini ada vampir-vampirnya, sedikit-sedikit cerita-cerita fantasinya. Dan di komik ini juga tidak dijelaskan si perempuan ini siapa, ini yang menggigit dia ini siapa. Mungkin nanti di volume selanjutnya nanti yang akan diceritakan ya, karena di sini masih sekedar pembukaan aja. Nanti dia digigit, si anaknya berubah, cuman yang gigit dia itu belum tahu siapa, dan nanti ke depannya juga nggak tahu. Cuman harapan nanti tamatnya ya bahagia sih, pengen saya sih ya, biar seperti judulnya ini kan, kebahagiaan kan, happiness ya. Dan ini juga masuk level dewasa karena udah pasti dari temanya ya. Terus juga kalau sensornya nggak ada, cuman di sini ada nanti, makanya dia dimasukkan ke dewasa seperti inilah. Biasalah anak laki-laki ya, ini suka lihat seperti ini. Nah seperti ini ya. Terus nanti dia
dibayanginya sampai dia nanti di kamarnya, maaf ini jadi onani, nah itu ya, itu mungkin makanya dimasukkan ke level dewasa komiknya ini ya, karena banyak gambar-gambar seperti ini ya. Tapi kalau sensor sih saya rasa nggak ada ya. Oke, untuk kualitas gambarnya ya saya bilang sih bagus saja, cocok aja sama tema ceritanya ya. Tapi setahu saya karya Susu Oshimi seperti ini semua gambarnya, semi realistis ya. Cuman yang saya bingung, ini komik ini karya keduanya dia ya, karya keduanya si Susu Oshimi. Setelah kemarin Kembang Jahanam itu karya dia yang terkenal, cuman setelah itu tamat dia membuat ini komik ini. Cuman gambarnya saya rasa masih bagus kualitasnya Kembang Jahanam. Ini saya coba bandingkan ya. Ini yang saya punya versi omnibusnya ya, versi buatan dari Vertical Comic ya. Iya, Vertical ya. Ya, ini gambarnya. Saya rasa masih lebih bagus ini gambarnya daripada yang Happiness ya. Malah yang karya dia setelah ini juga, yang ini yang Happiness ini, yang berjudul ini juga Blood on the Tracks. Ini setelah ini komik ini setelah ini ya. Ini malah lebih menurun gambarnya juga. Oke, ya. Cuman ya udah nggak tahu gimana kok bisa menurun gambarnya. Cuman masih bagus lah. Oke. Oke teman-teman, kesimpulannya gimana? Kalau saya sih wajib koleksi ini karena saya salah satu penggemarnya Susu Oshimi juga ya, makanya saya beli juga. Teman-teman juga mungkin ada yang pengen mungkin cerita yang agak lain temanya, karena Susu Oshimi biasanya emang karya dia temanya agak lain ya, tapi kebanyakan tentang bullying semua dari semua cerita dia. Slice of life cuman yang agak gelap ceritanya ya. Salah satu yang bikin saya salut sama Indonesia, ini bisa dirilis ya, termasuk juga kemarin yang ini juga, yang Player of Evil atau yang Kembang Jahanam bisa dirilis di Indonesia. Dan harapannya nanti yang karya dia yang ini Blood on the Tracks ini bisa rilis di Indonesia. Ini menurut saya dibanding 3 ini karya dia yang paling saya suka, Blood on the Tracks ini. Temanya lebih gelap, bullying juga, cuman temanya lebih connect ke kehidupan kita ya, ke kehidupan nyata ya, tentang seorang ibu yang terlalu overprotective ke anaknya sehingga anaknya berontak, sehingga juga yang si ibunya juga jadi berubah juga sifatnya gitu ya. Jadi tapi menurut saya ini yang paling bagus ceritanya dibandingkan yang 2 ini. Cuman ini pun tetap bagus kok. Ini juga bagus ya. Semuanya sama-sama bagus karya Susu Oshimi, tentang bullying semua, cuman temanya beda-beda. Tentang orang tua yang ini tentang ada sedikit cerita vampirnya, makanya agak beda. Ini tentang bullying juga, tapi tentang seorang cewek ini juga yang psikopat ya, yang mengapain temannya ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk hari ini ya. Silakan teman-teman kalau mau beli. Kalau menurut saya, kalau teman-teman penasaran sama pengen komik yang temanya agak lain, bukan komik action atau komik biasanya yang bergenre biasa, bisa coba ini. Lagian juga cuma 10 volume, jadi cepat tamatnya ya. Ya harapannya sih ya tetap lancar rilisnya biar bisa cepat tamat juga ya. Oke, itu aja teman-teman untuk hari ini. Selamat siang.